Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya simpan dulu ya, saya kira. Jadi kita save. Ini lokasinya silahkan dipilih ya. Katakanlah tugas modelan transport. Nah, di sini sisa waktunya 26 menit ya. Jadi nanti ketika kita sudah menyentuh angka 26 menit, maka kita ya harus menutupnya ya. Dan sebelum itu kita harus pastikan ininya tersimpan terus. Oke, nah selanjutnya apa yang perlu kita modelkan selanjutnya ya. Jadi kita sudah punya links, sudah punya nodes, sudah punya zone dan juga connector. Nah, di sini ya yang kita perlu konfigurasi selanjutnya itu adalah atribut dari atribut dari objek network yang kita punya gitu ya. Nah, yang pertama saya akan bahas zone dulu ya. Nah, di sini zone sebagai representasi dari sistem kegiatan. Nah, kemarin di pertemuan tentang bangkitan pergerakan kita kan membahas ya apa saja karakteristik-karakteristik yang mempengaruhi bangkitan dari si zona itu. Nah, karakteristik-karakteristik ini ya kita simpan dalam atribut-atribut. Nah, cara memasukkan atau menyimpan atribut-atribut dalam setiap network object ya, itu disimpan dalam yang namanya list. Ya. Nah, jadi untuk zones misalnya ya, nah listnya itu bisa kita tampilkan dengan cara pertama yaitu mengeklik kanan si zones ini, lalu kita klik list. Nah, dia akan muncul atribut dari si zona gitu. Nah, yang kedua caranya bisa dari menu bar ini ya, list, kemudian pilih network dan klik zones. Nah, dia akan muncul jendela yang sama. Ya, kita tutup saja. Ini juga bisa kita tutup. Nah, selanjutnya ya di sini kita bisa mengatur misalkan di sini ada kode ya. Kalau kita mau memberi kode silahkan ya. Nah, di sini ada namanya. Nama ini ya tergantung dari zona yang kita gunakan. Kalau misalnya kita menggunakan kelurahan sebagai zona, ya berarti di sini nama kelurahannya gitu. Nah, di sini saya mau beri nama dulu ya sesuai dengan angkanya. Jadi ini bisa kita berikan nama 1 ya, ini 2, ini 3. Nah, kita juga bisa menyinkronkan seleksi kalau kita pilih 1 ya. Nah, ini yang terpilih 1 kan. Nah, supaya kita bisa lihat secara bersamaan, ini kita perlu atur-atur jendelanya. Nah, cara mengatur jendelanya, kalau tampilannya seperti ini ya, nah ini namanya tab ya. Nah, tab ini kita seret, jadi klik, kemudian geser, ya. Nah, udah melayang seperti ini, arahkan nah sampai muncul yang ini ya, kotak-kotak ini, pilih yang bawah. Nah, dia akan terletak di bawah. Nah, ketika kita pilih zona-zonanya, dia akan mengikuti ya si network editor ini. Nah, itu tadi nama. Nah, gimana cara menambahkan atribut untuk si zona? Nah, itu kita bisa lakukan di sini ya. Jadi ini namanya select attributes. Nah, silakan diklik. Nah, di sini ada berbagai macam atribut yang tersedia. Nah, yang di atas ini adalah atribut yang standar disediakan oleh softwarenya ya, oleh Visumnya. Nah, selain atribut-atribut yang ada di sini, kita bisa menambahkan atribut kita sendiri. Misalkan kemarin ya setelah kita hitung persamaan ini kita ya, persamaan regresi kita. Nah, di sini kan kita menggunakan yang pertama katakanlah yang bangkitan ya. Nah, ini ada 4 variabel ya. Nah, 4 variabel ini kita
masukkan sebagai atribut. Nah, caranya ya, kembali ke sini, kita pilih yang create user define attribute ya, icon yang orang ini nih. Nah, ini akan muncul jendela create user define attribute. Nah, di sini di atribut ID isikan nama variabel yang sesuai. Misalnya yang pertama ada jumlah anggota ya, atau jumlah keluarga lah gitu. Jumlah anggota keluarga maksudnya ya. Nah, tekan tab tadi ya, setelah memasukkan, nah ini akan otomatis terbentuk ya ininya, kode dan name-nya. Nah, name-nya ini adalah nama atribut yang muncul di atas tabel ini. Nah, jadi ini bisa disesuaikan ya, misalkan kalian mau bikin dia lebih terbaca dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa ya. Tapi kalau kalian nggak mau ubah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah data type-nya atau jenis datanya. Nah, di sini ada bool, itu artinya boolean, ya atau tidak gitu ya, binary nilainya cuma ya atau tidak atau dummy variable. Nah, ini ada nilai uang ya atau currency. Nah, ada floating point atau angka desimal. Nah, ada integer ya atau bilangan bulat dan lain sebagainya. Ini nanti kita akan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena jumlah keluarga di sini pasti bilangan bulat ya. Nah, kita pilih yang integer gitu. Nah, kemudian atribut type-nya data atribut, artinya ini kita masukkan sendiri. Kalau formula itu berarti hasil perhitungan. Nah, di sini rumusnya dimasukkan ya. Nah, ini kita pilih yang data atribut. Oke. Nah, dia akan muncul di sini jadinya. Nah, yang kita masukkan sendiri atau user define attribute itu ikonnya akan berbentuk seperti orang ini. Nah, setelah ini apa? Ya, kita bisa masukkan ke dalam ini kita ya, dalam tabel kita. Nah, caranya di sini di yang sebelah kiri kita udah pilih. Nah, kemudian tekan panah yang hijau ini ya ke arah kanan ya. Ini artinya kita menambahkan si kolom jumlah keluarga. Nah, nanti ya, jadi kalau kita tekan OK, nah dia akan muncul di sini ya, di paling ujung. Nah, cara supaya kita ingin mengubah posisinya, nah itu bisa dengan kita menyeret seperti ini. Nah, tapi kalau udah panjang ke kanan, ya dia akan lebih susah ya. Nah, cara lainnya adalah di select atribut tadi, kita pilih, nah baru kita geser atas atau ke bawah ya. Ini ke atasnya harusnya ke kiri, bawah harusnya ke kanan gitu. Misalnya seperti ini ya. Oke, nah silakan nanti ditambahkan untuk yang 3 lainnya berarti ya, sesuai dengan ini kita apa namanya variabel yang kita punya. Oke, kemudian itu untuk yang zona ya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan atribut yang lain. Oke, nah ini zona. Nah, selanjutnya ya kita akan memasukkan atribut untuk links ya atau untuk jalan ya, luas jalan gitu. Nah, caranya sama ya, tinggal diklik kanan, kemudian klik list. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada links, ada link types. Pilih yang links saja. Nah, pilih yang links. Nah, ini dia munculnya di atas, bisa kita pindahkan. Nah, ini bisa disesuaikan ya, mau di mana ininya. Atau mau ditaruh di, nah ini diarahkan ke bagian biru juga bisa. Nah, di sini kita akan tujuannya adalah memasukkan berapa kecepatan bebas ya, kecepatan arus bebas. Nah, ini sudah kalian pelajari di materi sebelum UTS ya, tentang kapasitas jalan atau kinerja jalan. Nah, jadi silakan diacu lagi PKJI-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus ini ya. Jadi VB ini kan kecepatan arus bebas.
untuk mobil penumpang ya. Nah, untuk mobil penumpang kecepatan arus bebas. Nah, dalam visum itu dinotasikan sebagai V0. Nah, adapun di sini PRT itu maksudnya adalah private transport. Ya, jadi dalam visum itu ada istilah PRT atau PRT dan PUT. Nah, ini contohnya ya. Kalau PUT ini singkatan dari public transport gitu. Nah, jadi di sini kita akan mencari berapa sih kecepatan rata-rata kecepatan arus bebas, mohon maaf ya, untuk setiap links yang kita punya. Nah, itu nanti kita berarti perlu menambahkan network sesuai dengan yang ada di kondisi kita. Ya. Nah, ini saya akhiri dulu dari konsepnya ya. Nanti kita akan masuk ke yang praktek sebenarnya gitu ya. Di sini kalian sudah memahami bagaimana ini apa namanya, bagaimana konsep untuk objek-objek yang ada di network dan bagaimana membuatnya.